Kita mulai membahas golongan pertama yang tidak akan bisa lepas dari masalahnya, yaitu mereka yang bahkan tidak menyadari dirinya bermasalah. Sederhana sekali bukan? Bagaimana bisa lepas dari permasalahan? Menyadari diri bermasalah saja tidak. Karena diri tidak menganggap ada masalah, maka tidak ada yang harus dilepaskan, tidak ada yang harus dirubah. Malah menganggap segala sesuatu yang dialami sebagai sebuah kewajaran. Hal ini biasanya saya temukan dalam diri para klien saya yang datang untuk menemui saya, tapi mereka datang karena dibawa oleh kerabat atau siapapun itu yang lebih peduli pada permasalahan mereka, sementara mereka sendiri tidak merasa dirinya bermasalah. Kerabat mereka atau orang yang membawa mereka ini bisa mengeluhkan begitu banyak permasalahan yang dialami oleh si calon klien saya ini. Tetapi ketika kemudian saya meminta kerabat ini keluar dari ruang praktek saya dan saya meluangkan waktu untuk bertemu dengan si calon klien ini, ketika ditanya ada masalah apa yang bisa saya bantu, jawaban mereka bisa sedemikian ajaibnya, tidak tahu, saya tidak ada masalah apa-apa tuh. Dengan kata lain, wajar saja kalau mereka tidak merasa bermasalah, karena mereka yang sedang jadi masalah bagi orang di sekitarnya. Hal ini yang kemudian menjadikan saya menetapkan sebuah syarat bahwa ketika calon klien akan datang menjalani sesi terapi, konsultasi, konseling, atau coaching, maka orang yang akan menjalani sesi itu adalah yang harus menghubungi saya langsung tanpa diwakili oleh siapapun. Ketika dari awal si kerabat atau calon pengantar ini kemudian berkata, "Wah, kalau begitu orangnya tidak akan mau." Maka dari awal saya sudah bisa membangun pemahaman mereka bahwa saya tidak bisa membantu orang yang tidak mau dibantu, terutama yang tidak menyadari dirinya bermasalah. Hal ini cukup wajar, saya bisa memahami kegelisahan dari para kerabat yang mengeluhkan perilaku dari si orang yang tadinya akan menjadi calon klien saya ini, karena bagaimanapun seringkali perilaku mereka sudah sedemikian meresahkannya. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi, jika memang orang yang bersangkutan sendiri tidak merasa bermasalah atau tidak mau dibantu, maka saya juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu mereka. Pemahaman inilah yang kemudian saya bangun pada para kerabat itu untuk menyadarkan mereka bahwa bagaimanapun yang bisa mengubah seseorang adalah satu, izin Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang kedua adalah kehendak, kesiapan, kesungguhan dari dalam diri mereka sendiri. Berikutnya, di bentuk yang berbeda lagi, mereka yang bermasalah tapi tidak menyadari dirinya bermasalah ditampakkan dalam bentuk perilaku yang terus saja menyalahkan dunia luar. Mereka menyadari dirinya bermasalah, atau lebih tepatnya, mereka tidak betah dengan situasi yang mereka anggap menjadi sebuah permasalahan, tapi mereka sibuk menyalahkan orang di luar dirinya, menyalahkan situasi yang terjadi. Ketika ditanya seperti apa saya bisa membantu mereka, jawaban mereka malah, "Saya ingin orang di sekitar saya berubah. Saya ingin situasi yang saya jalani ini berubah." Bukankah tidak realistis adanya? Yang datang menemui saya adalah orang yang tidak betah dengan situasi atau permasalahan itu atau pada perilaku orang di sekitarnya, tapi yang ia minta ubah adalah perilaku orang di sekitarnya atau situasi yang dialaminya. Hal ini sering dikeluhkan oleh para klien yang datang dengan setumpuk permasalahan dan mereka berharap sesi bersama saya bisa tiba-tiba secara ajaib menyelesaikan berbagai permasalahan itu. Ilustrasi sederhana yang sering saya gunakan untuk mengedukasi klien jenis ini adalah ilustrasi orang-orang yang mengalami permasalahan fobia. Sebut saja fobia pada anjing misalnya. Ketika seseorang datang dengan keluhan fobia atau rasa takut berlebih pada anjing, kira-kira apakah realistis kalau ia berharap setelah selesai menjalani sesi penanganan, maka anjing di seluruh dunia hilang dengan sendirinya? Atau selesai ia menjalani penanganan, setiap kali ia bertemu anjing, maka anjing akan langsung saja pergi menjauh menghindarinya? Pertanyaannya, apakah itu realistis? Tentu tidak, kan? Yang realistis adalah bagaimana kita bisa mengubah respon orang ini sehingga kalaupun ia bertemu dengan anjing, ia bisa merasa biasa saja, tidak lagi merasa ketakutan berlebih, tidak lagi merasa terintimidasi oleh keberadaan dari anjing itu. Ilustrasi ini melandasi jalannya arah perubahan. Ketika seseorang datang dengan berbagai keluhan atas situasi di luar dirinya, atas perilaku orang di sekitarnya, satu hal yang perlu kita sadari, kita tidak bisa secara ajaib mengubah situasi itu atau mengubah perilaku orang di luar diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah respon kita atas situasi itu, atas diri orang lain, sehingga dengan perubahan respon itu, perubahan respon ini bisa mempengaruhi perilaku mereka
mempengaruhi situasi yang terjadi, sehingga lambat laun perubahan terjadi secara bertahap. Itulah konsep dari perubahan yang sehat. Tetapi ada kalanya seseorang datang dan ngotot sedemikian rupa bahwa ia ingin situasi di luar dirinya berubah secara ajaib dan orang di sekitarnya juga bisa berubah perilakunya secara ajaib. Inilah yang pada akhirnya kita akan katakan tidak realistis. Begitu juga dengan Anda sebagai yang mempelajari program ini. Mari sadari, jika ada sebuah belenggu batin di dalam diri kita yang ikut dipengaruhi oleh keberadaan dari orang-orang yang perilakunya bermasalah di sekitar kita, atau situasi yang kita rasa menimbulkan ketidaknyamanan. Sadari bahwa yang kita lakukan dengan berlepas dari belenggu batin bukan sebatas berharap-harap mereka akan berubah, bukan sebatas berharap-harap ada keajaiban instan terjadi di luar diri kita, bukan begitu. Yang kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri, melepaskan hambatan atau belenggu yang ada dalam diri kita, sehingga dengan lepasnya belenggu itu kita bisa lebih lepas, tenang, netral, dan bebas dalam menghadapi situasi yang terjadi, termasuk menghadapi perilaku dari orang-orang yang mungkin saja kita rasa menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi, sekali lagi, golongan pertama dari mereka yang bermasalah dan tidak bisa lepas dari masalahnya adalah mereka yang tidak sadar dirinya bermasalah. Mereka merasa tidak ada yang salah dengan dirinya, menganggap itu sebagai sebuah kewajaran, atau mereka menyalahkan orang lain dan situasi di sekitarnya yang mereka rasa tidak ideal, tidak sejalan dengan harapan mereka, atau mereka malah sibuk berharap-harap orang atau situasi di luar dirinya tiba-tiba berubah secara ajaib begitu saja. Hindari sikap mental ini. Mari menyadari bahwa belenggu batin itu letaknya ada dalam diri kita. Berbagai permasalahan di luar diri kita, berbagai perilaku orang lain di sekitar kita, semua itu akan turut disebabkan oleh adanya respon kita yang terbatasi oleh belenggu batin ini. Maka sadari, ada sesuatu yang harus dirubah dalam diri kita, dan kunci perubahannya adalah pada diri kita sendiri. Itulah dia golongan pertama. Sekarang mari kita lanjutkan ke golongan berikutnya, yaitu mereka yang bermasalah tapi menikmati permasalahannya.